Selamat datang di Pura Batu Karo. Pura sangat kental dengan sifat religius dan kesakralan. Pura Luhur Batu Karo pun menjadi pusat persembahyangan di lereng Gunung Batu Karo. Pura Batu Karo secara administrasi berada di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Batu Karo merupakan salah satu pura di Bali yang tidak berasal dari Hindia, tapi zaman megalitik. Ada peninggalan berupa arca, candi dan beberapa pusaka seperti tombak. Arca kuno yang ada di Beji Pura Batu Karo serupa dengan yang ada di Pura Tegeh Koripan di Gunung Penulisan, Kintamani. Jika dilihat dari coraknya, arca itu merupakan peninggalan periode Bali kuno abad 10–12. Untuk bukti tertulis, Pura Luhur Batu Karo diduga berdiri pada abad 11 di zaman pemerintahan Raja Kembar Kri Masula Masuli. Di Pura Batu Karo ini terdapat kolam berisikan ikan dengan ada pelinggih di tengah kolam. Konon katanya kolam ini adalah tolak ukur persediaan air untuk Kabupaten Tabanan dan sekitarnya. Menurut Lontar Kusumadewa, Empu Kuturan mengadakan penyempurnaan palinggih-palinggih atau bangunan suci di Bali yang ada sebelumnya, termasuk Pura Batu Karo. Sebab adanya sumber air dan berbagai jenis patung, kemungkinan pura ini sering digunakan pertapa untuk melakukan yoga. Selain itu, beberapa bangunan seperti bel tengkudak dan pasek mengindikasikan tempat ini sering digunakan untuk melakukan semadi. Menurut pendapat lainnya, Pura Luhur Batu Karo sebelumnya sudah menjadi tempat bertapa sebagai media atmakerti oleh tokoh-tokoh spiritual di daerah Tabanan dan Bali. Sebelum melakukan persembahyangan, kita ke Beji untuk berkumur, cuci muka, cuci tangan dan kaki sebagai simbolis melukat. Pertama kita akan melakukan persembahyang di Pura Beji dengan dipimpin oleh pemangku pura. Seorang ahli ilmu arkeologi, Dr. R. Gores, pernah mengadakan penelitian di pura ini pada tahun ke-1928. Dia banyak menjumpai patung-patung yang serupa dengan yang ada di Pura Goa Gajah. Patung yang terdapat di Pura Batu Karo dalam posisi duduk bersila, sementara patung di Goa Gajah dalam posisi berdiri. Menurut Gores, patung yang ada di Batu Karo sezaman dengan patung di Pura Goa Gajah. Ada cerita menarik dalam sejarah pura ini. Dalam kitab Babat Buleleng diceritakan bahwa kerajaan Buleleng sudah sangat aman dan tidak ada lagi musuh yang berani menyerangnya. Sang raja ingin memperluas wilayahnya ke daerah Tabanan. Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam perjalanan menuju ke Tabanan bertemu dengan daerah Batu Karo yang merupakan wilayah daerah kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama prajuritnya kemudian merusak Pura Luhur Batu Karo tersebut. Ki Panji Sakti beserta prajuritnya diserang habis-habisan oleh Tawan Ganas. Kemudian Ki Panji Sakti dan prajuritnya mundur, membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Tabanan. Karena ulah Ki Panji Sakti dan prajuritnya tersebut, bangunan pelinggi Pura Batu Karo rusak total dan tinggal puing-puing saja. Baru kemudian pada tahun 1959 Pura Luhur Batu Karo mendapat perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Pada tahun 1977 secara bertahap barulah ada perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah dan sampai sekarang, keadaan serta kondisi Pura Batu Karo sudah semakin baik. Di Pura Batu Karo terdapat beberapa kompleks pura yang bisa kita lihat pada denah di parkiran pura. Persembahyangan kedua, kita langsung ke utama Mandala Pura Batu Karo. Di sini persembahyangan dipimpin oleh pemangku Pura Batu Karo. Pada utama Mandala Pura Batu Karo, anak kecil yang belum ketus gigi tidak diperbolehkan nangkil ke utama Mandala Pura Batu Karo. Memang tidak ada tertuang secara tertulis, tapi masyarakat atau pangempon pura percaya akan hal itu. Biasanya pamedek yang telanjur membawa anak yang belum tanggal gigi sembahyang, maka anak itu akan menangis. Bahkan ada yang sampai ngaturang guru piduka. Ketika ditanya, katanya anak itu melihat sosok harimau dan orang seram. Bahkan pernah terjadi ada anak yang menghilang. Katanya diajak anak-anak lain. Persembahyangan terakhir kita nangkil ke Pura Dalam Kayangan. Pura ini berada di sisi barat Pura Batu Karo.
Pura ini diakses dari depan bangunan pusat informasi, ke barat dan agak tersembunyi. Di sini kita bersembahyang dan langsung dipimpin pemangku pura. Ada beberapa fungsi Pura Luhur Batu Karo. Pertama adalah sebagai tempat beberapa para subak memohon keselamatan dan kemakmuran hidup dengan melaksanakan upacara keberhasilan bercocok tanam. Kedua dipercaya sebagai tempat suci untuk memohon keselamatan hidup dari berbagai profesi. Ketiga sebagai penghayatan Ida Batara Sang Hyang Bayu, yang paling menonjol adalah merupakan benteng pertahanan atau keselamatan pemerintah dan negara. Pujawali atau upacara piodalan di Pura Batu Karo jatuh setiap 210 hari sekali, yaitu pada hari Kamis, Ukudungulan kalender Bali, 1 hari setelah Hari Raya Galungan. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda dapat datang ke Pura Batu Karo. Apabila ada saran dan kekeliruan, silakan komen di kolom komentar.